Halo Movie Mania, kembali lagi di Kawinan Channel. Hari ini saya akan membahas alur cerita film India yang berjudul Ake yang dibintangi oleh aktor tampan Kiranjeevi Sarja yang berperan sebagai Siwa dan Sharmila Mandre yang berperan sebagai Sharmila Desai, yaitu anak dari Maya. Film ini disutradarai oleh K.N. Chaitanya yang dirilis pada tahun 2017 pada tanggal 30 Juni. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Kita dimulai dari sebuah rumah. Pada malam hari hujan turun begitu lebat. Dua orang pria yang berada di dalam ruangan sedang berbincang sambil bermain kartu. Pria yang bernama Siwa berbicara tentang film horor kepada teman yang bernama Satya. Siwa berkata dalam film itu, seorang wanita mati karena hidupnya. Jika kamu mengatakan namanya di depan kaca, lalu dia langsung mengirimmu ke surga. Satya berkata, kita akan mati bahkan jika kita melihat diri kita sendiri di depan kaca. Jadi, untuk apa kita mati dengan menyebut nama orang lain? Kamu percaya dengan hal-hal seperti itu? Siwa pun menjawab, biarkan saya memberikan sebuah contoh hidup. Bos saya berkata, serial yang akan kami publikasikan di situs web kami selanjutnya, ini adalah cerita horor. Saat di tengah malam, tiba-tiba saya mulai mencium bau aneh di studio. Satya pun bergurau, itu adalah gas perutmu yang kosong. Tentu saja bau. Siwa pun menjawab, bau itu biasanya terdapat di rumah sakit. Kemudian saya pun pergi mencari dari mana bau itu berasal. Rasanya agak aneh. Dan Siwa bercerita, ada sebuah hutan lebat. Seorang berlari melintasi hutan seperti orang gila. Pakaian di tubuhnya koyak. Dia juga tidak memiliki obor. Dia berhenti di depan gerbang rumah yang hancur di dalam hutan. Ada keheningan yang mengencam. Dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dia merasa seseorang telah mengikutinya. Ketika dia berbalik, dia berkata, Maya, aku tidak punya anakmu. Dia mengatakan itu sekali. Kemudian, dia mengatakannya untuk kedua kali. Dia pun mengatakannya untuk ketiga kali. Maya, aku tidak punya anakmu. Tiba-tiba, dia mendapatkan sesuatu yang kamu dapatkan di rumah sakit. Dia merasakan nafas seseorang ada di lehernya. Dia mulai berlari. 4 langkah, 4 langkah. Dan seseorang mengangkatnya ke udara. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak terdengar. Dia mendengar seorang anak menangis. Satya pun bertanya, kemudian Siwa menjawab, saya tidak tahu. Penulis masih harus menulis. Begitu selesai, saya akan memberitahukanmu minggu depan. Situs web kami akan mendapatkan disclaimer sebelum menerbitkannya. Mereka pun terus bercerita sambil berdebat. Ketika Siwa dan Satya bercerita sambil berdebat, tiba-tiba lampu pun padam. Satya kembali berteriak, Maya, aku tidak punya anakmu. Pintu pun tiba-tiba terbuka. Ada sosok yang berdiri di depan pintu, lalu mendekati mereka. Satya pun lari ketakutan. Ternyata itu adalah kejutan ulang tahun untuk Satya. Keesokan harinya, Satya mengantar Siwa ke kantornya. Setelah sampai di kantor, Siwa pun menyapa teman-temannya yang ada di kantor. Ketika Siwa ingin menaiki lift, di dalam lift ada seorang perempuan. Siwa pun kemudian pergi dengan rasa marah. Saat Siwa berdiri di depan ruangan bosnya, ponselnya berdering. Bosnya melihatnya dan menyuruhnya untuk masuk. Saat sedang berada di ruangan, Siwa melihat bukunya. Kemudian, bosnya memperkenalkan Madan kepadanya sambil berkata bahwa sketsa yang dibuat oleh Siwa adalah untuk ceritanya. Setelah itu, bosnya bertanya, sepertinya kamu mengadakan pesta kemarin malam. Siwa pun menjawab, pesta ulang tahun temannya dan sudah berakhir saat pagi hari. Saat Madan melihat foto-foto Siwa semalam, Madan menemui sebuah foto yang aneh. Kemudian, Madan pun bertanya kepada Siwa tentang pesta semalam. Ada beberapa orang di dalam pesta. Kemudian Madan memperlihatkan foto itu pada Siwa. Di tempat lain ada seorang wanita yang bernama Sharmila Desai. Dia datang ke studio untuk melakukan syuting. Ternyata
Sarmila adalah istri dari Arjun, yaitu aktor superstar. Tapi Sarmila dan Arjun sudah tinggal terpisah. Kemudian sutradara bertanya kepadanya kenapa dia dan Arjun tinggal terpisah. Kemudian pria itu menjelaskan kepada Sarmila bahwa ia akan berperan sebagai Maya yang sudah menikah 1 tahun yang lalu. Dan dalam 1 tahun usia pernikahan ada 2 hal yang terjadi, bahwa Maya sedang hamil, dan saat ia ingin memberitahukan kepada suaminya, dia dikejutkan dengan rencana suaminya yang akan menceraikannya dan hidup dengan wanita lain. Saat itu mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Kemudian mereka pun memesan sebuah meja untuk mereka. Lalu suaminya pun pergi ke toilet. Maya mengeluarkan racun dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam gelas. Maya menuangkan minuman ke dalamnya. Suaminya pun kembali, lalu meminum air yang ada di dalam gelas. Kemudian, apa kata-kata terakhirmu untuknya? Sutradara bertanya kepada Sarmila. Sarmila pun menjawab, kata-kata terakhir yang akan ia berikan kepada suaminya adalah selamat hari pernikahan. Saat sudah di rumah, Sarmila menidurkan anaknya. Sarmila turun ke bawah untuk membereskan semua mainan milik anaknya. Tiba-tiba, Sarmila mendengar suara dan dia memanggil Swati. Lalu, Sarmila pun naik ke atas dan masuk ke dalam kamar untuk memeriksa. Ketika mendekati pintu, Sarmila dikejutkan dengan Swati yang ada di depan pintu. Sarmila berkata, "Aku sudah berapa kali mengingatkanmu, jangan pernah mematikan lampu." Swati pun berkata, Arjun datang untuk bertemu Sarmila dan Mira. Namun, Sarmila menolak untuk bertemu Arjun. Sarmila juga berkata jangan menerima 1 sen pun darinya. Swati pun berkata, "Jangan menyeretku ke pertengkaranmu. Aku sudah banyak masalah." Sarmila mengoyakkan cek yang diberikan Arjun. Sarmila datang ke kamar Swati untuk meminta maaf. Swati pun berkata, "Apapun yang terjadi di antara kamu dan Arjun, aku tidak ikut campur. Aku dan kamu adalah teman masa kecil. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungnya." Tempat lain, Siwa bersama Satya sedang duduk di sebuah kafe. Kemudian, ponsel Siwa berdering. Satya pun berkata dia tidak akan berhenti menelponmu kalau kau tidak mengangkatnya. Kamu angkat telepon darinya dan bilang jangan menelpon lagi. Mereka pun berbicara sambil berdebat. Satya berkata jika besok dia melayangkan perceraian kepada suaminya, lalu dia datang kembali kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Siwa menjawab, hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Satya pun kemudian menanyakan tentang foto ulang tahunnya yang tampak ada hantu di belakang mereka. Tiba-tiba, istri Satya pun datang. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Satya pun mendapat telepon dari wanita yang dicintai Siwa. Satya berkata bahwa Siwa mencintainya dan Siwa terluka. Siwa sudah kehilangan seorang yang dia cintai. Apa yang Siwa lakukan adalah benar. Siwa adalah orang yang baik. Semoga berhasil dengan hidupmu. Lebih baik jika kamu meninggalkannya sendirian. Kemudian tidak sengaja mereka pun bertemu Madan di jalan. Mereka pun mengajak Madan untuk makan bersama. Pada saat makan siang, Madan bercerita, Maya adalah seorang putri dari sebuah kerajaan. Wanita bernama Maya itu benar-benar ada. Satya pun berkata, putri dari sebuah kerajaan pasti memiliki banyak uang. Madan pun berkata, setelah India merdeka, keluarganya menginvestasikan propertinya di berbagai bisnis. Maya sudah menikah di usia itu. Dia jatuh cinta dengan seorang pria dan dia pun kawin lari dengan pria itu. Orang tuanya tidak menyukai pria itu sedikit pun. Kemudian, istri Satya pun bercanda dengan Satya. Mereka pun tertawa. Berkata, benar adanya sebuah skandal. Orang tua Maya memanggil pria itu kembali dan menikahkan mereka dengan sangat meriah. Dalam pernikahan mereka, Maya mendapatkan sebuah hadiah, yaitu sebuah cincin yang begitu indah yang dipakaikan di jari Maya. Seandainya cincin itu masih ada hari ini, harganya akan bernilai ratusan miliar rupiah. Setelah 1 tahun menikah, orang tua Maya pun tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Seluruh harta mereka adalah satu-satunya putri mereka, yaitu Maya. Setelah beberapa bulan, Maya mengetahui bahwa dia sedang hamil. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Tapi
Maya menemukan bahwa setiap hari suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Suaminya terbaring mati di hari ulang tahun pernikahan mereka. Terungkap bahwa makanannya telah diracuni. Dalam hal itu, Maya terbukti bersalah karena dia telah meracuni suaminya. Orang tuanya baru saja meninggal. Sekarang tragedi ini pun terjadi. Maya pun kehilangan keseimbangan mentalnya. Dia masuk dalam kategori depresi fisiologis. Hal yang sama juga terbukti di pengadilan. Maya memiliki seorang paman yang biasa menangani bisnis ayahnya. Untuk alasan itu, pamannya pun memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa. Maya pun dirawat di rumah sakit jiwa di Inggris. Itu adalah tempat yang paling mengerikan. Pasien di sana lebih buruk daripada hewan. Banyak pasien yang melarikan diri dari sana. Tapi kebenarannya itu adalah selalu mengerikan. Setelah diterima di rumah sakit, Maya pun berhenti berbicara sepenuhnya. Dia akan menjaga dirinya sendiri. Dia akan menulis hal-hal di dalam buku harian yang ia miliki sejak kecil. Sesuai catatan, anak Maya pun lahir di rumah sakit jiwa. Kelahiran bayinya pun sangat membuat Maya bahagia. Dia membelikan boneka untuk anak itu. Dia akan bermain dengan anak itu sepanjang hari. Namun, sukacita itu tidak bertahan lama. Bayinya pun dipisahkan darinya seminggu setelah kelahirannya. Dia pun semakin gila. Dia berkeliaran di sekitaran rumah sakit jiwa mencari anaknya. Dia berteriak meminta jika ada yang melihat anaknya. Staf rumah sakit pun menggoda dia bahwa mereka tidak memiliki anaknya. Sesuai desas-desus bahwa staf rumah sakit dan perusahaan obat telah membuat masalah besar. Perusahaan obat akan menguji obat yang belum teruji kepada pasien rumah sakit jiwa dan membayar setiap stafnya. Mereka mencoba satu obat kepada Maya. Maya pun kehilangan penglihatannya karena itu. Suatu hari, Maya pun terjatuh dari atap dan mati. Tidak ada yang tahu apakah itu kecelakaan ataukah bunuh diri. Ada yang berkata bahwa Maya dimakamkan di belakang rumah sakit itu. Mereka juga menguburkan buku harian Maya, boneka, dan cincin yang berharga miliaran bersama Maya tanpa tahu siapapun. Saat malam tiba, mereka pun kembali ke rumah. Saat itu, Tuan Madan diantar pulang oleh Satya. Siwa melihat seorang perempuan berdiri di atas gedung. Siwa pun berlari menaiki tangga untuk menolong wanita tersebut. Setelah sampai di tempat itu, Siwa pun berjalan perlahan mendekatinya sambil bertanya, "Bu, apa yang kamu lakukan?" Perempuan itu pun menjatuhkan dirinya. Ketika Siwa melihat tidak ada siapapun, tiba-tiba lampu pun padam. Siwa pun hampir saja terjatuh. Tempat lain, Sarmila bercerita bahwa dia telah ditelantarkan sejak lahir karena orang tuanya tidak menginginkannya. Dia dibesarkan di panti asuhan dengan anak-anak lainnya yang bernasib sama sepertinya. Mira adalah anak pertama saya dan Arjun. Sarmila banyak berakting dalam drama dan sandiwara di sekolahnya dan kemudian kuliah. Disitulah dia bertemu Arjun dalam sebuah drama. Mereka bermain drama cinta di dalamnya dan kemudian mereka benar-benar jatuh cinta. Kami pun menikah saat kami masih kuliah. Meskipun bekerja keras dalam 2 tahun, mereka tidak bisa melakukan apapun secara profesional. Tahun kemudian, Sarmila pun hamil. Pada saat itu, ada tawaran film besar untuk mereka berdua, memimpin peran dalam film yang sama. Pemotretan seharusnya dimulai dalam beberapa bulan. Semua orang berkata bahwa kehidupan mereka akan berubah jika Sarmila melakukan film ini. Arjun pun menyuruh Sarmila untuk menggugurkan anak itu. Sarmila tidak setuju untuk mengorbankan anaknya demi karirnya. Jika Sarmila melakukan hal itu, sama saja tidak ada perbedaan antara dia dan ibunya yang telah menelantarkannya. Arjun selalu berkata tidak ada yang lebih penting daripada Sarmila. Itu sebabnya Sarmila bertanya kepada Arjun, apa yang lebih penting baginya sekarang? Arjun pergi tanpa menjawab. Kan harinya, Sarmila pergi ke rumah Swati dan menetap di sana. Sarmila berkata, kalau tidak ada Swati di sana, kelahiran Mira, perawatan bayi, kehamilan dirinya, dia tidak akan selamat. Tidak tahu bagaimana akan membalas kebaikannya. Sarmila terus mengikuti audisi. Tapi Anda tahu bagaimana industri kami. Kami tidak akan mendapat pekerjaan jika kami sudah menikah. Itu harus seorang yang masih lajang. Itu yang membuat Sarmila susah mendapat pekerjaan. Sarmila sudah melakukan beberapa ikan kecil, tapi
Sarmila percaya bahwa dia akan memiliki nama di bidang ini dan memberi Mira asuhan yang baik. Sedang masak, lampu pun tiba-tiba padam. Sarmila melihat ada yang lewat di belakangnya. Sarmila mengambil lampu dan melihat seisi ruangan. Kemudian, Sarmila pun naik ke atas untuk melihat anaknya. Lalu, dia turun lagi ke bawah untuk melihat ada siapa. Tak lama kemudian, poster yang mereka pasang kemarin pun jatuh. Tiba-tiba, lampu pun terus menyala dan terdengar ada suara bel. Dia pun membuka pintu dan ada seorang pria yang berdiri di depan pintu rumahnya dan menyapanya dengan memperkenalkan dirinya. Lalu, bertanya kepada Sarmila kenapa tidak menyuruhnya masuk. Ternyata, pria itu adalah seorang yang ingin menagih hutang kepada Sarmila untuk membayar cicilannya. Sarmila pun berkata akan menyelesaikannya besok. Laki-laki itu berbicara banyak kepada Sarmila. Melihat rumah Swati, dia tidak percaya bahwa Sarmila tidak memiliki uang. Lalu, laki-laki itu pun menyuruh Sarmila untuk mengirimkan uang ke kantornya besok pagi pukul 10. Dan dia juga mengancam Sarmila, sembari berkata, sampai jumpa besok. Sarmila pun pergi untuk meminjam uang. Lalu, di tengah perjalanan, ia menelpon Swati. Setelah itu, ia pergi ke bank namun tidak mendapat pinjaman. Saat sedang berpikir dan menunggu, Sarmila mendapatkan telepon dari wanita tempat dia menitipkan Mira. Sarmila disuruh untuk segera menjemput Mira. Pak Madan yang diantar Satya untuk pergi ke hutan pun sampai di sana. Satya pun berkata, "Jangan lama Pak, karena istri saya yang sangat cantik sedang menunggu saya di rumah." Pak Madan menjawab, "Tidak lama, hanya 10 menit saja." Sambil bercanda, Satya mengganggu Pak Madan. Pak Madan pun masuk ke dalam hutan dengan menggunakan sebuah senter. Satya yang menunggu Pak Madan di dalam mobil terkejut dengan suara aneh. Kemudian, Satya pun keluar dari mobil dan berjalan mencari Pak Madan sambil berteriak, "Pak Madan, Pak Madan." Kemudian, Satya menemukan sebuah kamera dan Satya pun melihat isi kamera itu. Merasa tidak aman, Satya kembali berjalan mencari Pak Madan dengan menghidupkan sebuah mancis. Dengan rasa takut, Satya tetap berjalan mencari Pak Madan. Kemudian, Satya melihat mayat Pak Madan. Satya pun terkejut lalu berlari ketakutan dan masuk ke dalam mobil. Saat ingin menyalakan mobil, mobil tidak dapat menyala. Siwa pun menelpon Lucy untuk bertanya, apa Satya ada mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi semalam. Lucy pun menjawab tidak, dia hanya tidur saja. Tak lama, Satya pun mengigau ketakutan dengan menyebutkan, "Ake." Siwa berkata itu adalah kata Kanada yang berarti dia. Siwa pun mencoba menenangkan Lucy dan berkata, "Semua akan baik-baik saja. Tetaplah bersamanya. Jika ada perubahan, hubungi saya." Di kantor, bos Siwa mencoba menghubungi Pak Madan, namun tetap tidak ada jawaban. Siwa berkata Pak Madan pergi ke hutan dan diantar oleh Satya. Namun, yang kembali hanyalah Satya. Di tempat lain, Siwa menemui seorang teman Pak Madan. Bapak itu bercerita, "Kami dulu mengajar bersama di sebuah perguruan tinggi di Bangalore." Dia mengatakan dia akan datang ke London untuk menulis beberapa cerita untuk penelitiannya. Saya memintanya untuk tinggal di rumah saya, tapi dia itu adalah orang gila. Dia seorang pecandu alkohol. Berapa hari yang lalu, di saat mabuk, dia mencoba lompat dari apartemenku. Syukurnya, seseorang menghentikannya. Jika dia mati, apa yang terjadi dengan reputasi saya di sini? Saat malam, Siwa mendapat telepon dari Lucy yang mengatakan bahwa Satya telah pergi dari rumah. Saat itu, Lucy sedang pergi ke toko. Ketika ia kembali, Satya tidak ada. Satya juga meninggalkan ponselnya di rumah, bukan seperti biasanya. Siwa pun berkata, "Jangan khawatir Lucy, saya yakin dia baik-baik saja. Saya akan datang ke sana." Saat sedang berjalan, tiba-tiba seseorang jatuh dari atas di hadapan Siwa. Siwa pun melihat jam tangan yang digunakan orang itu sama seperti jam tangan Satya. Siwa pun melihat ternyata orang itu adalah Satya. Siwa pun menangis melihat Satya telah meninggal. Esok hari, Siwa bertemu dengan istri bosnya. Istri bosnya pun mencoba menenangkan Siwa. Tak lama, bos Siwa pun melihat istrinya sedang bersama Siwa. Dengan wajah marah, bosnya pun pergi ke dalam mobilnya. Siwa yang merasa ada yang aneh dengan semua hal yang telah terjadi, pergi ke hutan itu. Sedangkan di tempat lain, Swati berserta sutradaranya sedang melihat film. Tak lama, Swati pun mengangkat telepon
lalu pergi. Hal yang aneh pun terjadi. Laki-laki yang sedang berada di dalam bioskop untuk melihat film tiba-tiba berada di dalam film itu. Merasa terkejut, Bos Wati pun memanggil Swati terus-menerus. Namun, tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu pun padam. Bos Wati menyalakan senter dan bertanya, "Ada orang di sana?" Bos Wati pun turun melalui tangga dan masuk ke dalam bioskop dan melihat Tuan Ugrapa sudah tewas. Nah guys, itu adalah alur cerita film Ake part 1. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa nonton di part 2 ya.